slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Orang ini sudah dianggap meninggal di puncak gunung Everest. Dia sudah terbujur kaku, sehingga rekan-rekannya meninggalkannya begitu saja di puncak. Enggak taunya, keesokan harinya, dia balik lagi ke tenda dengan kondisi menggerikan. Wajahnya udah nggak karuan bentuknya. Rekan-rekannya merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, tapi inilah yang terjadi. Tahun 1996 menjadi salah satu tahun pendakian paling mematikan dalam sejarah, di mana di musim itu ada banyak pendaki yang berbondong-bondong ingin naik ke puncak Everest, dan itu mengakibatkan para pendaki menumpuk di zona kematian. Ada banyak kesalahan yang mengakibatkan terjadinya tragedi ini, ditambah lagi mereka diterjang badai yang semakin mengacaukan rencana. Ramalan cuaca seakan tidak mereka hiraukan. Lantas seperti apakah kekacauan itu? Hari ini mari kita uraikan sedikit demi sedikit. Orang ini terjatuh ke dalam gua di kedalaman 330 meter. Ajaibnya, dia tidak mati, namun mengalami keseleo tulang punggung. Dan kalau sudah tulang punggung yang kena, sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Apesnya, dia tidak bisa bangkit. Dia terjebak dalam gua yang sempit. Orang sehat saja butuh waktu berhari-hari untuk bisa naik sejauh 330 meter ke permukaan. Lantas, bagaimana dengan beliau ini? Tim penyelamat datang beberapa hari kemudian, dan tim penyelamat juga bingung. Bagaimana caranya mengeluarkan orang yang sakit ini? Membawa diri sendiri aja susah, apalagi membawa orang lain. Karena 80% jalur yang ada di gua ini nyaris vertikal, maka untuk masuk penjelajah harus bergelantungan. Nah, itu dia susahnya. Bagaimana, mampukah itu dia dikeluarkan? Mari kita simak kisah lengkapnya. Ini adalah kereta tanpa mesin dan tanpa bahan bakar. Tapi kenapa dia bisa terbakar? Kereta ini terbakar saat masuk di dalam terowongan sempit yang menanjak 30 derajat. Terowongan ini membentang sepanjang 3 km di dalam gunung. Nah, api berkobar di bagian bawah kereta sehingga dengan cepat merambat ke atas. Penumpang bingung harus ngapain, sebab pintu kereta itu tidak bisa dibuka oleh penumpang. Pintu hanya bisa dibuka oleh masinis depan. Sementara masinisnya sendiri tidak tahu kalau keretanya sedang terbakar. Mau mecahin jendela juga susah bener, karena jendelanya terbuat dari akrilik yang tebal. Jikapun mereka berhasil keluar dari kereta, mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk bisa sampai di ujung terowongan. Sementara itu, pemadam juga bingung harus memadamkan apinya di mana, karena mereka tidak bisa memastikan titik api itu. Biar lebih jelas, mari langsung saja simak kisahnya. Misi ini benar-benar tidak masuk akal. Amerika ingin mengambil kapal selam milik Uni Soviet yang tenggelam di kedalaman 4,9 km di dasar samudra. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka bisa mengangkat kapal selam yang beratnya hampir 3.000 ton di dasar laut? Dan itu harus dilakukan secara rahasia, karena kalau sampai ketahuan, ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika akan semakin memanas. Apalagi kan saat itu sedang masa Perang Dingin. Lantas, apakah misi Impossible ini berhasil? Bagaimana taktik mereka? Bagaimana misi ini bisa bocor dan diketahui oleh khalayak ramai? Nah, biar tidak penasaran, mari kita simak bersama kisahnya.